Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain, dan selamat bergabung untuk semuanya dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk SMA, khususnya di kelas 10. Prakarya dan kewirausahaan SMAN 1 Gondang Mojokerto pada kelas 10. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang pengertian prakarya. Prakarya berasal dari kata pra dan karya. Pra berarti belum dan karya berarti sebuah hasil kerja. Maka prakarya dapat didefinisikan atau diartikan sebuah hasil kerja yang belum jadi atau masih berupa proof of concept atau prototype. Atau bisa juga prakarya itu diartikan sebuah hasil karya yang masih belum sempurna atau belum layak untuk dipublikasikan karena masih banyak dilakukan penyempurnaan dan pengujian-pengujian, sehingga untuk dimasukkan dalam wirausaha itu masih belum layak. Nah, proses dalam pembuatan prakarya sendiri dapat juga memiliki pengertian keterampilan, kerajinan tangan, hastakarya, dan sebagainya, yang intinya bertujuan untuk menghasilkan sebuah hasil karya. Sedangkan peranan penting prakarya dalam dunia pendidikan adalah untuk menguatkan motivasi, percaya diri siswa, saling menghargai terhadap sesama atau menghargai pendapat orang lain, berbagi baik itu tempat maupun peralatan, serta mengembangkan kreativitas siswa-siswi untuk menumbuhkan inovasi baru atau ide-ide baru. Nah, aktivitas prakarya ini juga dapat menyeimbangkan kerja otak kanan dan kiri. Kenapa demikian? Karena menurut penelitian, otak kiri yang lebih mengacu pada yang sifatnya logis akan bekerja dalam pemikiran mengenai bagaimana cara membuat serta langkah-langkahnya. Sedangkan pada otak kanan lebih mengacu pada seni atau tentang bagaimana agar dapat menciptakan sesuatu yang indah. Tujuan pembelajaran prakarya dan kewirausahaan yang pertama adalah memotivasi siswa-siswi untuk berkarya, mengasah keterampilan siswa-siswi dalam berkarya, membuat atau menciptakan sebuah hasil karya, memanajemen sebuah hasil karya ke dalam dunia usaha atau wirausaha. Karena diharapkan ketika nanti semua warga negara Indonesia pada umumnya diharapkan mampu untuk mandiri, ya, menciptakan sebuah lapangan sendiri minimal untuk dirinya sendiri. Ruang lingkup dari submateri prakarya dan kewirausahaan, ya, ada beberapa submateri dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan yang sedikit banyak harus dimengerti atau diketahui oleh siswa-siswi. Yang pertama, pada subbidang kerajinan. Kemudian yang kedua, pada subbidang rekayasa transportasi logistik. Yang ketiga, pada subbidang budidaya tanaman. Dan yang keempat, pada subbidang pengolahan makanan. Baik,
Yang pertama kita bahas dulu untuk submateri tentang kerajinan, ya. Kerajinan merupakan sebuah hal yang berkaitan dengan buatan tangan, kreativitas tangan, atau aktivitas yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Jadi apapun yang dihasilkan oleh kreasi tangan, ya, yang berbentuk sebuah barang atau benda, itulah yang namanya kerajinan. Nah, ada beberapa jenis kerajinan yang dibedakan menurut bahannya. Ada kerajinan bahan alam yang terbuat dari bahan alami, ya. Bisa juga rotan, bambu, pelepah pisang, dan lain-lain, ya, yang terbuat dari bahan alam. Kemudian yang kedua, ada kerajinan bahan buatan, yang terbuat dari bahan-bahan buatan seperti sedotan, plastik, baik itu plastik kresek maupun plastik bekas minuman. Kemudian bisa juga sabun, kertas, dan lain-lain. Kemudian ada kerajinan bahan campuran yang terbuat dari bahan alam dan buatan. Jadi perpaduan antara kerajinan atau bahan alami dengan bahan buatan, itu yang disebut dengan kerajinan bahan campuran, ya. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh, ya. Dari gambar contoh ini ada gambar kerajinan yang terbuat dari bambu, rotan, kayu, dan sebagainya. Bahkan kapal pun itu ada yang terbuat dari kayu. Kemudian layarnya itu, ya, layarnya itu ada dari kulit kayu, ya. Terus kemudian yang di bawah itu ada kapal, ya, dari bambu. Kemudian layarnya itu terbuat dari kertas. Kemudian juga ada contoh dari kerajinan untuk bahan buatan dari bekas botol minuman, kemudian yang dirubah menjadi bentuk bunga. Juga ada kaleng bekas minuman yang dirubah menjadi pesawat terbang. Terus kemudian ada plastik kresek bekas yang dirubah menjadi sebuah bunga, ya. Nah, dari beberapa kreasi ini adalah hal yang secara umum dan belum dipadukan dengan bahan-bahan yang lain atau modifikasi dengan benda-benda yang lain. Namun kreativitas ini atau kreasi ini, hasil karya ini sangatlah bagus dan kemungkinan mempunyai nilai pasar atau harga jual tersendiri jika ini dijadikan sebuah wirausaha. Nah, yang selanjutnya adalah modifikasi, ya, dari atau hasil karya yang dari bahan buatan tetapi yang sudah dimodifikasi. Ada lampu dari benda bekas atau dari bekasnya senter yang dirubah bentuknya. Berarti di sini ada penggabungan elektronika, ada baterai, saklar, lampu LED, itu adalah komponen-komponen elektronika. Ada juga bunga dari plastik kresek, ya, yang di situ juga ada lampu-lampunya, ya, dan sangat bagus sekali. Jika dibandingkan dengan yang tadi, maka nilai jualnya itu atau nilai seni dan kreativitasnya itu lebih bagus yang sudah dimodifikasi ini. Tentunya kalau memang ini dijadikan sebuah wirausaha, di pasaran harganya lebih bagus daripada yang tidak dimodifikasi. Itu kira-kira, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas
Submateri rekayasa transportasi logistik. Jadi ini sampai di sini untuk materi sub kerajinan. Ya, kita akan mengulas hanya sepintas-sepintas saja. Nanti kita akan kerjakan dari sub-sub materi yang ada, namun tidak semuanya submateri itu dapat kita praktekkan, ya. Nah, yang selanjutnya adalah submateri rekayasa transportasi logistik, di mana rekayasa itu adalah suatu penerapan kaidah ilmu dalam pelaksanaan meliputi perancangan, ya, perancangan, pembuatan, pengoperasian atau cara kerja, peralatan, serta sistem ekonomis dan efisien. Jadi yang namanya kaidah ilmu berarti ada dasar ilmunya untuk merekayasa. Contohnya bagaimana sebuah sepeda motor ini direkayasa agar bisa berpenumpang banyak, bisa membawa benda-benda yang lebih banyak dari biasanya. Nah, itulah ada ilmunya dan bahannya itu dari apa untuk memodifikasinya. Sedangkan transportasi adalah alat untuk memindah benda dari satu tempat ke tempat lain, seperti sepeda motor tadi. Kemudian logistik adalah kebutuhan yang berbentuk benda. Jadi rekayasa transportasi logistik adalah sebuah perancangan, pembuatan, pengoperasian suatu benda untuk memindah benda dari satu tempat ke tempat yang lain dalam memenuhi suatu kebutuhan. Nah, ini. Jadi rekayasa transportasi logistik, ya, berarti sebuah kendaraan atau alat transportasi, ya, yang bisa digunakan untuk yang direkayasa digunakan untuk mengangkut benda-benda atau logistik tadi. Nah, ada beberapa contoh gambar-gambar yang ini mungkin ada pada buku paket kalian tentang rekayasa transportasi logistik. Nah, di sini dijelaskan ada cikar, ya, yang dulu digunakan untuk kakek nenek moyang kita mengangkut hasil panen dibawa ke rumah dengan alat penggerak sapi. Terus kemudian ada conveyor, yaitu alat penggilingan batu yang digerakkan oleh mesin. Terus kemudian ada sepeda motor yang sudah dimodifikasi. Nah, ini yang namanya rekayasa sepeda motor yang berbentuk seperti pada umumnya, sekarang sudah berbeda dan mempunyai kegunaan yang berbeda juga, ya, maknanya juga lebih luas, ya. Jadi di situ bisa untuk mengangkut barang yang lebih banyak, bahkan juga untuk mengangkut orang biasanya. Nah, ini, ya. Terus kemudian ada contoh pesawat terbang. Terus kemudian ada juga kapal kargo, ada juga rakit. Namun dari semua contoh-contoh rekayasa tadi, kita membutuhkan alat penggerak. Alat penggerak, kalau pesawat berarti kita membutuhkan mesin pesawat, baik itu berupa jet maupun baling-baling. Kalau kapal berarti kita membutuhkan turbin. Sepeda motor kita membutuhkan mesin sepeda motor yang tentunya itu juga sangat mahal, ya. Tapi baik itu pesawat, kapal pun maupun sepeda motor membutuhkan elektronika. Nah, itu yang harus perlu diketahui.
Sepeda motor lampunya juga pakai elektronika, otomatis seinnya, termasuk yang di pesawat apalagi lebih banyak lagi untuk kontrol kabinnya dan sebagainya, semua menggunakan elektronika. Nah, dari gambar-gambar rekayasa ini ya, tentunya kita membutuhkan sebuah bahan baku. Jika itu dari besi atau baja, berarti kita membutuhkan besi atau baja, bisa plat baja atau besi, bisa juga pipa baja atau besi. Jika menggunakan rekayasa pakai kayu, berarti kita membutuhkan kayu, terus bisa juga bambu. Nah, untuk alat penggeraknya, nah, kalau pesawat, mesin pesawat jelas mahal, mesin kapal juga mahal, sepeda motor, nah ini masih mungkin sedikit mahal, ya. Nah, kalau kita membuat pedati atau cikar tadi, berarti kita membutuhkan penggeraknya berupa sapi. Nah, inilah kira-kira ketika praktek nanti siapa yang membawa sapi? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya. Oke, anak-anak. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya. Oke. Nah, di samping bahan baku kita juga membutuhkan peralatan dan keselamatan. Ya. Jika kita menggunakan kayu, berarti kita butuh gergaji kayu, ada paku, ada palu dan sebagainya, termasuk alat meter, alat sebagai pengukur. Terus kemudian jika pakai besi, berarti ada pemotong besi, bisa gergaji besi, bisa gerinda dan sebagainya. Ya. Terus kemudian alat las asitelin, juga alat las listrik. Karena tidak mungkin ketika kita menggunakan besi terus besinya kita lem untuk menyatukan, juga tidak mungkin, malah nanti bisa menjadi fatal ketika sudah pada tahap pengujian di tengah jalan ambruk. Ini malah akan lebih berbahaya. Jelas kita membutuhkan alat las, ya, baik itu yang perempuan maupun yang laki-laki. Ini juga jika praktek memang benar-benar dipraktekkan, ya harus berani pegang alat las. Dan alat las ini harganya juga tidak murah, ya, sangat mahal. Termasuk nanti untuk keselamatan, ya, pada tingkat keselamatan ini juga kita membutuhkan pakaian yang ekstra atau alat keselamatan yang ekstra. Ada alat pelindung mata untuk melindungi cahaya dari pengelasan tadi, terus kemudian ada helm penutup kepala yang digunakan untuk melindungi kepala dari percikan bunga api. Ada juga baju ketelpak yang berbentuk seperti jelmek, dan ada juga yang berbentuk seperti pakaian untuk melindungi bunga api dari tubuh kita. Karena apa? Bunga api itu kalau menempel pada pakaian yang kita pakai sehari-hari, pakaian kita itu akan berlubang. Nah, kalau berlubang langsung bunga apinya mati, tidak masalah, kita masih selamat. Tetapi ketika berlubang dan tidak mati akan mengenai kulit kita, itu bahayanya. Terus ada juga sarung tangan, ya, sarung tangan yang anti panas. Terus kemudian ada sepatu anti panas. Ada juga masker, ya, yang fungsinya itu nanti asap dari hasil pengelasan itu tidak, atau meminimalisir asap yang hasil pengelasan itu untuk kita hirup. Nah,
Demikian untuk penjelasan saya, ada 2 submateri yang saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Ya. Kita akan lanjut ke pertemuan yang selanjutnya pada kesempatan yang lain. Kita akan